analisis satu titik itu apa yang terjadi ya. Apakah di situ ada misalkan anak magang, makanya seperti itu hasil kualitasnya misalkan. Ya, jadi quality control ini berguna untuk kita melihat titik-titik tertentu yang berada di luar kualitas yang diharapkan. Apakah untuk fokus memperhatikan ke titik-titik yang di luar itu ya, apa yang terjadi? Apakah kita perlu melakukan penyesuaian atau tidak? Kemudian yang ketiga, mengetahui penyimpangan kualitas dari suatu proses produksi. Kemudian disusul dengan dilaksanakannya tindakan-tindakan tertentu agar tidak terjadi penyimpangannya. Ya, itu tujuan kita menggunakan diagram X dan R. Kalau dia sudah sesuai kontrol, ya berarti kita sudah lega, kita tidak perlu melakukan hal lain lagi. Tapi kalau dia di luar kontrol, kita perlu fokus ke titik-titik yang tersebut. Apa yang terjadi di titik tersebut? Apakah ada hal-hal Padahal yang tahu harus kian aku diperbaiki? mengerjakannya. Jadi Oh, ya, guna tapi diagram aku X dan. ganti. Nah, ini contohnya. Ini ada 5 data. Saudara sama Kemudian diriku kalau sendiri. kalian ditanya apakah beratnya sudah terkontrol dengan baik, kita lihat diagram X dan diagram R-nya. Cara untuk diagram X dan diagram R itu sudah dicoba tadi kan ya, untuk diagram X dan R-nya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke diagram kendali untuk yang nilainya diskrit. Nah, diagram ini biasanya digunakan untuk menganalisa suatu pengukuran yang bersifat diskrit. Contohnya, kelingan yang rusak pada sayap pesawat, gelembung-gelembung udara pada botol atau gelas, atau goresan pada lempengan plat, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kita ngukurnya. Ada berapa goresan, ada berapa gelembung udara, ya. Kemudian ada berapa kelingan yang rusak. Jadi ini adalah diagram yang akan dipakai untuk yang nilainya diskrit. Tujuan dari diagram kendali P ini adalah untuk membuat persentase atau proporsi dari produk yang defektif per sampel untuk menilai masing-masing produk dapat diterima atau ditolak. Jadi ada 2 jenis, sama seperti yang tadi sudah ditampilkan di awal. Tadi kita kan sudah memahami ya apa bedanya diagram R dan X bar. X bar itu untuk rataannya, kemudian diagram R ini untuk melihat range-nya, dan ini saling berkesinambungan. Nah, berbeda dengan diagram atribut, ada yang namanya diagram P dan diagram C. Ini adalah 2 jenis diagram yang berbeda tapi tidak berkesinambungan ya. Karena diagram P dan diagram C ini akan digunakan untuk kasus yang berbeda ya. Tidak seperti yang diagram R dan X bar yang dipakai untuk kasus yang sama. Nah, apa itu diagram P dan diagram C? Nah, diagram kendali P itu diagram kendali defektif ya. P itu rasio antara jumlah produk yang cacat yang didapatkan dalam inspeksi terhadap jumlah seluruh produk yang diinspeksi, yang dapat dinyatakan dalam fraction defektif atau persentase disebut percentage defektif. Jadi diagram kendali P dapat disusun dengan jumlah sampel tetap atau bervariasi. Oke. Nah, itu. Jadi maaf tadi kelewat satu slide ya. Diagram kendali P itu untuk membuat proporsi dari produk yang cacat per sampel ya. Jadi untuk diagram P itu kategori produknya adalah yang cacat atau tidak cacat ya, dapat diterima atau ditolak ya, diterima atau ditolak. Beda dengan diagram kendali adalah untuk dalam produk tetap. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu ya. Jadi diagram kendali P merupakan jenis diagram kendali batas atribut, memakai skala dengan data kategori, misalnya buruk, jelek. Jadi hanya 2 itu ya. Diagram P memperlihatkan presentasi dari item yang tidak sesuai. Contohnya menghitung jumlah kursi rusak dibagi dengan jumlah total kursi yang diperiksa ya. Jadi diagram kendali P ini antara rusak tidak rusak, buruk jelek, seperti itu ya, antara 2 itu. Diagram kendali P ini disebut sebagai diagram kendali defektif. Jadi P-nya itu rasio antara jumlah produk defektif yang didapatkan dalam inspeksi dibandingkan dengan semua produk yang diinspeksi. Diagram kendali P dapat disusun dengan jumlah sampel tetap atau bervariasi. Apa maksudnya? Ya, jadi kita lihat dulu ya. Ya, jadi untuk perhitungannya diagram kendali P itu sendiri, misalkan P bar itu menyatakan proporsi cacat. Ya, proporsi ya, berarti banyaknya yang cacat dalam sampel berukuran N dibagi dengan jumlah sampel. Woi, gue kayak mana nih, Nat? Kemudian garis tengahnya, jadi sama seperti yang sebelumnya, untuk diagram kendali itu ada tiga ciri ya, garis tengah, kemudian batas atas dan batas bawah.
Nah, garis tengahnya itu dirumuskan sebagai P bar, itu sigma PI topi per M. Dengan M menyatakan banyaknya sampel. Kemudian batas kendalinya adalah BKA sama dengan P bar tambah 3 kali P bar kali 1 kurang P bar per M. Kemudian batas bawahnya itu adalah P bar kurang 3 akar P bar kali 1 kurang P bar per M. Ya, jadi data yang perlu untuk menghitung batas kuadrat atas dan batas kuadrat bawahnya adalah P barnya. P bar itu P topi per M. Dengan P topi itu proporsi cacat, yaitu banyaknya yang cacat dalam sampel berukuran N bagi dengan jumlah sampel. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini N itu berarti M itu banyaknya sampel, kemudian N itu jumlah observasi per sampel. Ya, contohnya seperti ini. Nah, data berikut ini menyajikan banyaknya suku cadang elektronik yang cacat dalam sampel berukuran 50. Ya, ini suaranya masih jelas kan? Bisa diikuti ya? Ya, kalau nanti ada yang mau ditanya silakan ya. Jadi, data berikut menyajikan banyak suku cadang elektronik yang cacat dalam sampel berukuran 50. Ya, jadi data elektronik itu langsung dikategorikan antara cacat dan tidak cacat. Ya. Nah, ternyata dari 50 data, misalkan sampel yang pertama, dari 50 data, ada 8 yang cacat. Seperti itu ya. 20 sampel diambil untuk menentukan nilai diagram kendali. Jadi ini jumlah sampelnya ada 20, kemudian jumlah pengamatan per sampel berarti ada 50. Ya, jumlah ukuran sampelnya. Di sini dikatakan, ini adalah jumlah cacat per sampelnya. Jadi dari 80, di yang pertama ada 8 yang cacat. Yang kedua ada 6 dan seterusnya. Kemudian ini adalah proporsi yang cacat, berarti berapa persen yang cacatnya gitu kan ya? 8 per 50, 0,16 yang pertama. Yang kedua 0,12. Nah, kemudian dilakukan penghitungan rata-rata, jumlah rata-rata proporsi cacat itu adalah 0,088. Ya, jadi ini adalah proporsi cacat. Jadi artinya dari angka ini berarti jika ada 50 barang elektronik yang dihasilkan, maka sekitar 0,088 yaitu 0,088 kali 50-nya 50 akan berstatus cacat. Ya. Jadi nilai cacatnya itu rata-ratanya itu adalah 0,088. Jadi dari data tersebut diperoleh ciri untuk diagram kendali. Nilai tengahnya P barnya itu adalah 0,088 ya, rata-rata dari proporsi cacat. Sesuai dengan rumusan tadi. Jadi P topi itu berarti itu ya 0,16. P topi 0,16, maka P barnya P topi per M. Sigma P topi per M atau rata-rata dari itu adalah P barnya. Nah, batas kuadrat atasnya, kita hitung aja ngikutin rumus tadi ya. P bar tambah 3 kali akar P bar kali 1 kurang P bar per N. Nah, nilainya 0,2041. Batas kuadrat bawah itu P bar dikurang 3. Jadi sama rumusnya kecuali yang di atasnya tambah, yang di bawahnya minus ya. Minus 3 akar sama dengan minus 0,0322. Tapi karena kita di sini bicaranya proporsi cacat, berapa persen yang cacat kan minimum 0, nggak ada. Berapa banyak yang cacat, minus sekian, nggak ada yang seperti itu kan, proporsi itu paling kecil 0. Jadi jika hitungan batas kuadrat bawahnya itu bernilai minus, itu langsung kita artikan bahwa nilai batas kuadrat bawahnya adalah 0. Oke? Nah, kalau sudah ada 3 data seperti ini, ada P bar, ada batas kuadrat atas, atau ada batas kuadrat bawah, ini adalah proporsi yang cacat. Nah, proporsi yang cacat inilah yang mau kita gambarkan di grafik. Kita mau melihat apakah proporsi yang cacatnya itu masih sesuai dengan range, sesuai dengan batasnya atau tidak ya gitu. Ini bentar ya, saya coba cek
Oke ya, untuk Excel-nya harusnya bisa juga kita kerjakan bersama-sama aja ya. Untuk Excel-nya, jadi tinggal dibikin garis tengahnya ini batas kuadrat atas, batas kuadrat bawahnya 0, kemudian ini proporsi cacat, nanti kemudian kita lihat apakah ada nilai yang berada di luar batas-batas tersebut. Oke, itu yang pertama, ini adalah latihannya. Nanti yang ini kita kerjakan bersama-sama dulu ya. Kemudian nanti latihan kerjakan bersama. Nah, sebelum ke latihan, biar latihannya sekaligus, itu tadi diagram kendali P. Nah, sekarang kita dikenalkan sama yang namanya diagram kendali C. Ini sama-sama untuk data discrete. Tapi ada apa bedanya ya gitu. Dalam merancang diagram kendali sebelumnya, kita menganggap bahwa barang yang menjadi perhatian adalah barang yang cacat, tidak berfungsi, atau tidak cacat. Namun pendekatan ini terlalu sederhana karena terkadang produk cacat masih dapat diterima. Contohnya pada penurunan. Jumlah defek dalam 10 meter kuadrat bahan yang diproduksi merupakan parameter yang harus dikendalikan. Jadi nggak bisa satu barang tersebut ada satu aja titiknya langsung dikategorikan cacat seperti itu. Nggak seperti itu di petenunannya ya. Jadi di pertenunan dari 10 meter kuadrat itu dilihat ada berapa defeknya. Nah, apakah jumlah defek ini masih terkendali atau tidak gitu. Jadi nggak langsung cacat langsung tidak dipakai, tidak cacat dipakai, nggak hanya sebatas itu ya. Jadi di dalam pertenunan misalnya itu dari 10 meter kuadrat ada berapa gitu. Apakah jumlah cacatnya ini masih sesuai kontrol atau tidak ya. Untuk itu diagram kendali C yang dapat Aku mana tahu itu bila si Juna anjing. Gimana cara ngitungnya? Jadi misalkan C bar itu aku minta tengah ya, merupakan rata-rata jumlah produk cacat dalam sampel. Maka batas kuadrat atasnya itu adalah C bar tambah 3 akar C bar, batas kuadrat bawah adalah C bar kurang 3 akar C bar. Ya, jadi ini rumusnya lebih sederhana lagi ya. Diagram kendali C-nya. Contohnya, data berikut merupakan data mengenai banyaknya cacat dalam 20 sampel yang berturutan dari gurungan lembaran tenun yang masing-masing panjangnya 10 meter kuadrat. Ya, jadi dari lembaran tenun yang panjangnya 10 meter kuadrat ditemukan jumlah defeknya itu untuk sampel yang pertama ya, untuk kain 10 meter kuadrat pertama jumlah defeknya ada 8, untuk kain yang kedua jumlah defeknya ada 7, itu seterusnya sampai rata-ratanya itu adalah 5,95 ya. Suatu diagram kendali ingin dirancang dari data ini untuk tujuan mengendalikan banyaknya cacat. Gambarkan diagram kendali untuk melihat apakah ada jumlah defek yang bernilai di luar kendali. Ya, untuk menggambar diagram kendali berarti kita fokus lagi ke 3 hal tadi. Apa nilai pusatnya atau nilai tengahnya, kemudian apa batas atasnya dan apa batas bawahnya. Ya. Tadi kita lihat C bar itu garis tengah itu rata-rata jumlah produk cacat dalam Kalau dari sini rata-rata jumlah produk cacatnya ada berapa jadinya? Kalau dari sini, kasus ini dari data ini ada berapa nilai C barnya atau rata-ratanya? 5,95 Bu. Ya, kalau kita lihat dari grafik ini rata-ratanya itu adalah 5,5. Nah, untuk melihat batas atasnya C bar tambah 3 akar C bar, batas bawahnya C bar kurang 3 akar C bar. Itu aja ya, bahwa C barnya 5,95. Kemudian batas kuadrat atasnya itu adalah 5,9 tambah 3 akar 5,95, itu sama dengan 13,2678. Kemudian batas kuadrat bawahnya itu adalah C bar kurang 3 akar C bar dengan minus. Kalau udah minus, ambil nilai. Ya. Ini adalah grafiknya. Ya. Ini LCL, ini UCL. Ini untuk ibu bahasa Inggris kita ya. Batas bawahnya sebagai LCL, kemudian batas atas UCL. Nah, di sini ini adalah batas bawah 0, kemudian batas atasnya itu adalah 13,2678. Dan ini ada jumlah defeknya itu progresi yang bisa diberikan oleh Thailand ya, yang ini jumlah defek ketika laga
Thailand menghadapi Dari Indonesia sini ini apa yang banyak bisa sekali kita katakan? hal-hal detail yang harus Apakah sini diperhatikan kan oleh kedua pelatih ya. Tidak apakah hanya ada Sintayong jumlah tapi defek juga yang Walking yang bernilai di begitu luar kendali? mencermati penampilan dari Ada tim nggak? Indonesia. Ya, permainan tenang memang terlihat ya dari tiga lini Nggak belakang ada yang ya. dimainkan oleh Garuda Nah, Muda. jadi nggak ada untuk jumlah, nggak ada Ya, wasit defek yang berada di dan linesman tadi gitu. tidak dalam Oke ya, keputusan yang bisa sama, dipahami tapi ya untuk linesman melihat diagram adanya kendali P satu dan diagram pelanggaran kendali C. yang membuat Indonesia mendapatkan sepakan bebas. Bisa? Terkena Diagram tangan tadi kendali untuk sepertinya. nilai disiplin. Kembali satu Bisa ya? upaya Oke. dari set piece yang bisa dimanfaatkan Ini oleh saya coba tanya Egy ya. Maulana Ini saya Fikri. pilih secara random Pelanggaran pertanyaannya. dari Arfan Apa Dolo. contoh kasus untuk Ini kesempatan kembali dari bola kapan mati kita yang menggunakan harus diagram dioptimalkan kendali P oleh dan tim diagram Indonesia. kendali C? Pak Rudin bisa menjadi Apa target. sekaligus Ada apa Rizky bedanya? Rido. Apa bedanya Dan juga Ricky diagram P Kabuaya dan C ya? bergerak Apa di sisi beda kanan. kasusnya Marcelino untuk diagram Ferdinand. P dan C? Kasus yang Perhatikan seperti apa seperti satu itu kesempatan dan untuk kasus yang dari seperti free apa kick kali diagram ini. C Egy ya. Ini saya delivery yang tanya sangat min baik tadi. Kembali 20 dulu. tercipta satu peluang. Ricky Kabuaya dan kawan-kawan gagal tadi. Ada Jetendra, silahkan Jetendra. Yang di posisi cukup enak sebenarnya Benhard. Ya, screen tercipta dan ini kembali lagi Jetendra? punya momentum yang cukup bagus bagi Garuda Muda. Marcelino Ya, Ferdinand. apa bedanya Dua pemain diagram P dan C? El Jetendra, Pago, tadi Witan saya Sulaiman. bilang. Lost Apa yang bisa control kamu sangat tangkap baik. tentang bedanya kedua Coba itu? berikan bola kepada Boleh dari Egy, contoh terlalu atau deras boleh tadi. dari kata-kata Masih yang ada bisa Rizky kamu Rido. sampaikan? Silahkan Jetendra. Hah? Bedanya hurufnya lah. Iya. Diagram P itu Bu untuk apa Bu? Proporsi gitu Bu. Sangat baik satu upaya kembali dari para pemain Indonesia. Sambil terjatuh. Ya, terus diagram C. Pelanggaran justru terlihat bila Diagram C nggak tahu. Diagram C Jetendra. Belum paham. Apa ya? Oke, kita ganti sekarang ke NIM 30. Enggak kena lah 29 ini. Regina. Silahkan Regina. Jantung pertahanan dari Thailand banyak sekali pemain-pemain yang masih relatif hijau tapi sangat matang. Regina, halo. Salah satu pemain yang masih 18 tahun ya. Iya, Bu. Itu diandalkan Ya, gimana? Apa diagram P dan C? Apa bedanya? penampilannya jauh ini. Diagram kendali P dan C untuk kasus bedanya apa? Kalau yang teman saya kan Bu tadi kan Bu, kalau yang diagram P itu masih ada yang cacat dan ada juga yang tidak cacat Bu. Sedangkan untuk diagram yang C itu semua udah cacat dia Bu. Oke. Ya, ya bisa juga seperti itu ya. Jadi diagram P ini, diagram kendali P, itu kita pakai untuk melihat proporsi produk itu cacat atau tidak cacat ya, berapa persen dia yang cacat. Jadi dia proporsi yang cacat. Nah, untuk diagram C itu kita pakai untuk berapa banyak jumlah defect atau berapa banyak jumlah defect dalam suatu satuan produk. Ya, dan berapa banyak jumlah cacatnya dalam satu produk. Jadi untuk diagram P ini dia di proporsi ya. Jadi di diagram C itu dia unit ya, berapa jumlah yang cacatnya. Gitu ya. Nah, untuk grafiknya ini saya rasa bisa dibikin sendiri ya. Untuk yang ya, untuk yang pertama kita kerjakan aja sama ya. Satu contoh ini aja. Tadi itu saya meminta kalian mengerjakan dua latihan yang berikut. Oke, untuk yang pertama itu ini ya. Sebenarnya sama aja ya konsepnya. 0,6, 0,12, 0,1, kemudian 0,14, 0,4, Izin Bu, hasilnya masih di PPT Bu. Oh, masih di PPT ya? Gak apa-apa, sebentar saya lihat dulu. Ini kalau misalkan kalian diminta untuk menggambarkan diagramnya ini, apakah bisa? Diagram kendali. Apakah bisa?
sempat emosi, tapi kita lihat Bisa ya. Jadi kan kita udah punya nilai ini yang mau diperiksa. Wah. Itu nilai proporsi yang cacat. Kita udah punya nilai tengah untuk proporsi yang cacat dan punya batas atas untuk yang proporsi tersebut dan punya batas bawahnya. Tinggal kita mau melihat bagaimana penyebarannya, kan gitu ya. Bagaimana, apakah ada yang di dalam sekali atau tidak. Oke, saya kasih kalian 5 menit untuk menggambarkan ini dulu deh kalau gitu. Bikin di Excel yang ini, kemudian ini kan nggak perlu dihitung lagi kan, sudah dihitung nih contohnya 0,088, 0,208 dan minus 0,0032. Tolong digambarkan dan nanti bisa disampaikan apakah ada yang di luar dari. Silahkan 5 menit. Mana ada selesai anjing nggak di. Semua ngerjain ya, karena saya akan minta secara random. Belum 29. Udah semua ngerjain, maksudnya ngerjain apa? Ngerjain apa sih, Bu? Ah, Semua ngerjain, ya katanya tadi cowok. apa nih, Bu, ini dong? Balik dulu, Mam. Udah, nggak usah tanya gue. Hah? Nah, itu agak over, stand nggak ada kayak